Teori hibridisasi budaya adalah konsep yang menjelaskan proses pencampuran dan penggabungan unsur-unsur dari berbagai budaya yang berbeda menjadi suatu bentuk budaya yang baru. Teori ini sering digunakan untuk menganalisis fenomena globalisasi dan bagaimana budaya-budaya yang berbeda berinteraksi dan saling mempengaruhi. Menurut Homike Baba, hibridisasi merujuk pada proses pembentukan identitas dan makna yang baru muncul dari pencampuran unsur-unsur budaya yang berbeda. Dalam teorinya, Baba menjelaskan dan memperkenalkan konsep ruang ketiga atau third space yang merupakan ruang di mana terjadi interaksi, negosiasi, dan penciptaan makna baru antara budaya-budaya yang beragam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ruang ketiga itu? Nah, ruang ketiga di sini adalah konsep kunci dalam teorinya Baba yang menggambarkan tempat terjadinya interaksi budaya. Di ruang ini, identitas dan makna tidak dilihat sebagai sesuatu yang tetap dan statis, tetapi sebagai hasil dari proses dinamis, pencampuran, dan negosiasi antara budaya yang berbeda. Dalam ruang ketiga ini, identitas individu dan kelompok tidak dianggap sebagai entitas yang tetap. Sebaliknya, identitas ini dipandang sebagai sesuatu yang terus berkembang dan terus berkembang melalui interaksi dengan budaya lain. Lalu, hibridisasi itu menurut Baba juga mengaburkan batas-batas yang jelas antara budaya yang dominan dan budaya subordinat. Budaya ini tidak lagi dapat dikotak-kotakan secara kaku karena setiap budaya itu terlibat dalam proses pencampuran dan adaptasi. Nah, ruang ketiga ini menantang pandangan tradisional tentang kemurnian budaya dan menekankan kreativitas. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menggunakan hibridisasi untuk mengekspresikan identitas mereka dan menantang dominasi budaya yang lebih kuat. Dengan demikian, hibridisasi ini dapat menjadi alat untuk perlawanan dan pembebasan, memungkinkan munculnya suara dan perspektif yang sebelumnya terpinggirkan. Jadi pertanyaan adalah, apa ada budaya baru di Indonesia yang terjadi karena proses hibridisasi? Tentu jawabannya ada. Contohnya, di Indonesia adalah musik keroncong. Yang terdengar indah di telinga kita adalah proses dari hibridisasi, tahu. Nah, dalam artikel harapanrakyat.com yang berjudul Sejarah Musik Keroncong di Indonesia, Instrumen Tradisional Bangsa Mur. Di sini menurut Ririn Darini dalam jurnal Sejarah UNY, volume ke-6 nomor 1 tahun 2012 berjudul Keroncong Dulu dan Kini. Di sini Victor Ganafi, ahli budaya lintas dunia, meyakini keroncong merupakan musik hibrida. Artinya, musik keroncong merupakan komponen budaya yang menyatu melalui proses perjalanan sejarah yang panjang dengan segala keunikannya. Musik keroncong menemukan identitas dirinya akibat dari benturan-benturan budaya yang berasal dari negara termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, musik ini melahirkan berbagai istilah unik, salah satunya seperti keroncong Muresko, keroncong Tugu, dan lain sebagainya. Penamaan keroncong Muresko ini berkaitan erat dengan pertanda bahwa musik ini dipengaruhi oleh budaya bangsa Mur di Afrika Utara. Mereka merupakan bangsa Afrika yang didominasi oleh orang Islam. Konon, bangsa Mur ini mendatangi Portugis di abad ke-8 sampai ke-13. Kedatangan mereka ini membawa perubahan budaya di sana. Salah satunya budaya berkesenian yang menciptakan musik keroncong Muresko. Musik keroncong pertama kali dibawa oleh orang Mestizos ke tanah Betawi pada 1661. Mestizos merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni.
Orang mestizos saat itu membuat tradisi musik khas yang bercerita tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Awalnya jenis musik ini bernama fado dan masuk ke Indonesia lewat Malaka. Sedangkan keroncong Tugu adalah jenis aliran musik hibrida dari bangsa Mor yang tumbuh di sekitar Kampung Tugu, Batavia, yang sekarang bernama Jakarta. Penamaan komunitas keroncong jadi penanda bahwa musik tersebut bukan berasal dari satu wilayah tertentu. Pada abad ke-16, para pelaut dan budak kapal Portugis membawa musik tradisional mereka, fado, ke Nusantara. Fado dengan alunan gitar dan nyanyian merdu memikat hati masyarakat pesisir, khususnya di Malaka dan Batavia. Musik ini kemudian beradaptasi dengan budaya lokal yang melahirkan cikal bakal dari musik keroncong. Di tangan masyarakat lokal, fado mengalami transformasi. Alat musik tradisional seperti ukulele, cak, dan biola dipadukan dengan gitar Portugis yang menghasilkan harmonisasi yang unik. Lirik lagu pun disesuaikan dengan bahasa dan budaya Indonesia yang menceritakan kisah cinta, kehidupan, serta perjuangan. Namun, menurut Agnes Sriwijayati dalam buku berjudul Mendayung di Antara Tradisi dan Modernitas, sebuah penjelajahan ekspresi budaya terhadap musik keroncong yang terbit pada tahun 2007, mengatakan bahwa musik keroncong di Indonesia merupakan hasil enkulturasi budaya berbagai negara, seperti budaya Jawa, Portugis, bangsa Mor di Afrika Utara, dan Agnes menyangkal para sejarawan yang menyebut musik keroncong berasal dari Portugis asli sendiri. Musik ini memiliki perbedaan bunyi dengan keroncong yang ada di Indonesia. Salah satu keroncong di Indonesia adalah keroncong Tugu yang muncul di kawasan Tugu, Jakarta pada awal abad ke-19 yang menjadi pelopor musik keroncong modern. Dari sana, keroncong menyebar ke berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sampai sekarang, masyarakat Kampung Tugu masih tetap memainkan keroncong khas mereka dengan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Portugis seperti Morisco, Praunga, Cafrinha, dan lain sebagainya. Orang-orang Kampung Tugu membuat sendiri alat-alat musiknya yang dibuat dari kayu waru dan kayu kembang kenanga. Selain itu, tradisi minum minuman keras sambil bermain musik masih mereka jalankan. Di tengah laut terdapat ikan, di tengah sawah terdampar padi yang sudah dipungut tiada gunanya, sudah diapi itu terjadi, sudah diapi itu terjadi. Selendang, selendang maya yang putih kuning terbayang-bayang. Selendang, selendang batik yang hitam manis rupakan cantik. Seiring waktu, keroncong mengalami evolusi, muncul berbagai aliran keroncong seperti keroncong Melayu, keroncong Jawa, dan keroncong Banyuwangi, masing-masing dengan ciri khasnya. Musik keroncong pun dipadukan dengan genre lain seperti jazz, pop, yang menghasilkan perpaduan yang memukau. Hingga hari ini, keroncong tetap eksis dan digemari oleh berbagai kalangan. Musik ini telah menjadi warisan budaya Indonesia yang tak ternilai, yang mempersatukan budaya dan menyentuh hati para penikmat. Beberapa tokoh penting dalam sejarah keroncong antara lain Cornel Simanjuntak, seorang maestro keroncong terkenal dengan lagu-lagunya yang romantis dan melankolis, Welian Waluko, penyanyi keroncong legendaris dengan suara merdunya yang memukau, serta Ishak Natah, komponis keroncong ternama yang menciptakan lagu-lagu populer seperti Bengawan Solo dan Kerinci. Menurut Ririn Darini dalam Mozaik, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora mengatakan bahwa reputasi musik keroncong di Indonesia semakin meredup bersamaan dengan masuknya gelombang musik populer pada saat itu, seperti rock dan pop. Hingga sekarang, musik keroncong asli dapat dikatakan jarang untuk menampakkan eksistensinya lagi di dunia hiburan. Keroncong masa kini lebih berkembang dengan menggabungkan lagu-lagu modern yang dibawakan dengan instrumen keroncong. Musik keroncong adalah hasil perpaduan budaya yang indah dan penuh makna.
Keindahan melodinya dan kekayaan maknanya menjadikannya warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan dan dibanggakan.